Halo kumpulan Randy, ini lagi hujan terus. Kembali lagi bersama Babang Don Cuan. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita yang lagi-lagi diambil dari kisah nyata. Film yang berjudul The Social Network ini menceritakan seorang Mark Zuckerberg. Kalian pasti tahu lah ya. Di sini kita akan melihat perjalanan Mark membangun Facebook dari nol, tapi di dalam perjalanannya dia harus mengorbankan banyak hal berharga di belakangnya. Film ini memiliki alur yang maju mundur, tapi di sini saya akan membawakan dengan alur yang maju saja. Biar kalian tidak tambah penasaran, yuk siapkan bantal, posisikan rebahan, tarik selimut, dan selamat menonton. Now is Nowhere. Film dibuka dengan seorang Mark Zuckerberg muda yang masih menempuh perkuliahan di Harvard. Skin sedang menampilkan Mark yang lagi ngobrol dengan seorang cewek di sebuah kafe, yang mana tak lain dan tak bukan cewek ini adalah pacarnya si Mark yang bernama Erika. Erika ini dideskripsikan sebagai sosok yang sangat sederhana dan baik hati. Herannya, Erika tetap bisa stay sambil dengerin obrolan dari Mark yang sebenarnya sangat ngawur dan membingungkan. Mungkin kalau cewek lain bakal nganggap si Mark ini aneh, tapi si Erika ini tetap setia menemani dia dan tetap dengerin obrolannya. Mark mungkin karena kerjaannya dia selalu di depan komputer atau juga bisa dibilang nolep. Hal ini nih yang mungkin bikin dia nggak tahu caranya sosialisasi yang baik. Apalagi sama seorang cewek ya guys. Akhirnya semua omongannya pun cuma ngomongin soal coding, pemrograman, dan hal yang sebenarnya sepele, tapi sama Mark malah diseriusin. Apalagi Mark ekspresinya bisa dibilang flat banget nih guys. Jadi orang nggak tahu dia lagi bercanda atau serius. Obrolan terus berlanjut dan sampailah di sebuah obrolan di mana Mark menyinggung Erika tentang pergaulannya bersama teman-temannya. Hal ini akhirnya membuat Erika merasa kesal dan akhirnya mereka berdua pun putus di situ. Pada saat diputusin, Erika masih tetap menghargai Mark dengan nggak langsung pergi. Tapi Erika tetap nemenin Mark di situ dan bilang lebih baik jadi teman saja. Singkat cerita, Mark jadinya sakit hati banget karena habis diputusin Erika. Mark bergegas pulang ke asramanya di Harvard dan dia pun lalu menulis sebuah blog miliknya dan diceritain semua tentang kejelekannya Erika di blog tersebut. Kayak urusan BH-nya yang kecil, ngatain si Erika itu jablay dan lain sebagainya. Mark di sini terus-terusan ngelupain rasa sakitnya itu ditulis di blognya. Nah, di sini nih saya sendiri mulai tahu salah satu keunikan dari Mark ini adalah di saat Mark marah, tiba-tiba otaknya langsung aktif dan langsung dapat ide brilian. Mark di sini ngeluapin emosinya bukan ke amarahnya, tapi ke sebuah ide-ide baru. Mark tiba-tiba dapat ide untuk membuat sebuah situs bernama pagemesh.com, di mana pagemesh.com ini adalah situs untuk mereview setiap cewek yang ada di Harvard berdasarkan keseksiannya. Di sini datanglah Eduardo, yaitu teman sejatinya Mark selama di Harvard. Eduardo itu datang karena habis membaca sebuah tulisan blog si Mark, di mana Eduardo di situ tahu bahwa Mark habis putus. Eduardo tujuannya di sini datang untuk menghibur Mark, tapi pas Eduardo datang, dia malah diminta Mark untuk membantu membuat pagemesh.com-nya itu. Eduardo awalnya ragu dan bingung karena itu tentunya bakalan melanggar hukum. Hal ini dikarenakan bisa jadi pencemaran nama baik bagi cewek-cewek itu dan nanti bakalan dimusuhin sama semua cewek yang ada di Harvard. Setelah beberapa bujukan dari Mark, Eduardo akhirnya mau membantu Mark. Kontribusi Eduardo di sini ngasih sebuah rumus algoritma coding buat bisa meranking cewek-cewek itu. Mark, Eduardo, dan dua orang teman sekamarnya itu pun lalu mulai mengumpulkan foto-foto cewek dengan cara menghack situs kampusnya sendiri. Sekelas kampus Harvard nih guys, sumpah gokil. Seperti yang ditunjukkan ada dua foto cewek. Lalu nextnya disuruh untuk memilih cewek mana yang paling seksi di antara dua mereka, yang kiri atau yang kanan. Lalu setelah situs itu launching, dan pada akhirnya malam itu pun situs itu langsung booming. Situs itu dapat 2.200 pengunjung cuman dalam waktu 2 jam pada malam hari itu juga. Seisi kampus pun heboh dan cowok-cowok di sana seru banget memilih-milih foto-foto setiap cewek di situs tersebut. Next, sampailah di mana si Erika membaca sebuah tulisan di blognya Mark. Di sini Erika pun menangis dan tidak menduga saat membaca tulisan Mark yang menjelek-jelekan dia. Dan malam itu hampir semua orang jadi menjelekan si Erika juga. Di sisi lain, di Pagemesh, cewek-cewek lain pun juga ikut marah
ke Mark karena situs Facebook-nya itu yang dinilai seakan-akan merendahkan mereka. Akhirnya setelah malam itu berganti keesokan harinya, Mark jadinya dimusuhin sama seluruh cewek di kampus Harvard. Tak berselang lama, Mark pun mendapat panggilan untuk segera datang ke kantor Harvard untuk sidang karena pelanggaran yang telah dilakukan Mark sebelumnya. Yang mana Mark sudah menghack situs Alphabeto milik kampus Harvard sendiri. Saat di persidangan, Mark bukannya meminta maaf, tapi justru malah merasa bangga karena dia berhasil menghack situs sekelas Harvard. Mark seakan memuji-muji dirinya sendiri bahwa berkat dia sekarang Harvard jadi tahu kalau situs mereka ternyata tidak aman. Dan harusnya dengan kejadian ini Mark menerima penghargaan yang ia dapatkan. Namun itu tentunya tidak akan mempengaruhi pelanggaran, tetaplah pelanggaran. Akhirnya Mark pun dihukum selama 6 bulan masa percobaan, dan kalau dia mengulangi lagi maka Mark akan dikeluarkan dari Harvard. Berita Mark itu lalu sampai ke telinga Cameron, Tyler, dan Deepa, yaitu 3 orang yang sedang mengerjakan sebuah proyek situs online sosial media bernama Harvard Connection. Mereka berempat pun mengobrol dan saling sharing. Disinilah Mark juga bercerita bahwa dulu waktu SMA Mark pernah menciptakan sebuah aplikasi musik. Lalu aplikasi itu dikasih ke Microsoft secara gratis. Setelah mereka bertiga pun menjelaskan secara bergantian tentang bagaimana ide mereka. Inti ceritanya, nantinya Harvard Connection itu bakalan jadi sosial media yang kalau kita bikin akun di sana, maka kita bisa isiin mulai dari bagaimana ketertarikan kita, usia, data diri, foto, dan saling invite teman secara online. Lalu Mark bilang bahwa hal itu tidak ada bedanya dengan sebuah aplikasi yang bernama Friendster dan MySpace. Nggak ada sesuatu yang original di sana, cuman membawa nama Harvard doang. Singkat cerita, akhirnya Mark pun mau bergabung dan ikut serta untuk membantu mereka mengerjakan proyek tersebut. Seiring berjalannya waktu, di tengah jalan Mark pun memutuskan untuk keluar dan punya ide baru. Mark memiliki sebuah inovasi untuk membuat sebuah situs sosial media online milik dia sendiri. Mark pun nyamperin Eduardo karena tahu bahwa Eduardo itu bisa dibilang cukup kaya. Jadi Mark di sini membutuhkan beberapa modal buat jalani idenya tersebut. Mark menjelaskan dan berusaha meyakinkan Eduardo bahwa dulu waktu Fastmatch-nya itu bisa viral bukan karena orang-orang mau ngeliat dan milihin foto cewek doang. Karena kalau cuman karena foto cewek doang, orang-orang juga bisa cari di situs online yang lain. Tapi orang-orang suka dari Fastmatch-nya itu adalah foto-foto cewek di Fastmatch-nya adalah orang yang mereka kenal. Jadi Mark pikir orang-orang sebenarnya pengen tahu aktivitas apa yang mereka kenal, kayak pacar, teman, dan keluarga mereka itu lagi ngelakuin apa saja. Jadi Mark pengen bikin sebuah sosial media yang kalau kita buka halaman orang yang kita kenal itu, maka kita bisa tahu aktivitas dia sekarang lagi ngapain aja. Dan sosial media itu beda sama Facebook sebelumnya yang ilegal karena ngumpulin data dirinya dengan cara meretas atau menghack situs lain. Ini nanti udah nggak perlu melakukan hal seperti itu lagi, karena orang-orang bakalan ngisi sendiri data diri mereka di halaman akunnya itu. Singkat cerita, medsos milik si Mark itu langsung viral dan hampir semua orang di Harvard menggunakannya. Dan mendadak Mark sama Eduardo pun jadi terkenal, dan setiap di jalan atau di suatu acara selalu ada orang yang nyapa mereka berdua dan bilang bahwa mereka ngefans kepada mereka berdua. Sampai di sebuah acara ada 2 orang cewek yang agresif banget, dan saking ngefansnya tuh cewek-cewek sampai masa mereka berdua ke toilet buat ya tahulah, sama-sama tahu kita. Oke, lalu di sebuah restoran Mark gak sengaja melihat mantan pacarnya yaitu si Erika. Dan Mark pun menyapa dia untuk meminta maaf karena tulisannya dulu di blog yang sudah menjelek-jelekan dia. Tapi Erika itu sudah benar-benar sakit hati banget dan gak mau ngelihat mukanya si Mark lagi. Seberapapun terkenalnya Mark sekarang, Erika sudah tidak peduli lagi. Akhirnya Mark pun pulang dengan penuh rasa penyesalan. Lalu saat di kamar asramanya, Mark dan Eduardo terlibat perdebatan karena Eduardo melihat sebuah surat tuntutan hukum yang menuntut Facebook karena sudah mencuri ide dan rencana dari situs Harvard Connection-nya si Cameron, Taylor, dan Deepa. Yang sebelumnya Mark pernah bergabung dan keluar di tengah jalan. Mereka bertiga merasa bahwa Facebook itu konsep atau ide utamanya udah nyuri dari ide Harvard Connection-nya mereka.
Di sini Eduardo menjelaskan bahwa sebagai teman harusnya Mark selalu memberitahu dia kalau ada masalah apa-apa, karena Eduardo akan selalu ada untuk mensupport Mark di setiap masalah yang dihadapi. Oke, kita lanjut lagi. Tuntutan dari Cameron, Taylor, dan Deepa itu masih terus berjalan. Sekarang Mark dan Eduardo serta ditemani sama pacarnya Eduardo, yaitu si Christy. Ternyata mereka lagi nemuin seseorang yang bernama Sean Parker. Sean Parker ini adalah owner dari Never.com, sebuah situs download musik bajakan, dan dia adalah seorang miliarder dari situs online-nya itu. Walaupun sekarang Sean Parker ini bisa dibilang lagi bangkrut, Sean Parker ini berencana buat kerjasama dengan Mark buat ngembangin The Facebook. Tapi di sini Eduardo tidak suka sama Sean ini karena gayanya yang tengil. Dari mulai datangnya telat setengah jam, suka main cewek, dan yang terakhir sampai pernah kena narkoboy. Setelah semua obrolan selesai dan Sean Parker ini mau pergi, dia pun bilang ke Eduardo dan Mark bahwa menghilangkan kata the-nya menjadi Facebook saja, seperti yang kita kenal pada saat ini. Semenjak itu, Mark dan Eduardo pun mengubah nama situs mereka menjadi Facebook. Singkat cerita, di perjalanan Sean Parker ini selalu ngehasut Mark ke arah yang jelek. Kayak selalu ngajakin pesta, ngajarin cara buat main cewek, dan sampai puncaknya Sean Parker ini selalu ngehasut Mark untuk menendang Eduardo keluar dari tim. Tapi Mark masih mikir dua kali kalau harus tendang Eduardo. Dengan segala relasi yang Sean Parker punya, Sean Parker ini membantu ngembangin Facebook yang tadinya cuma di satu server saja, yaitu server Amerika, jadi bisa digunain ke seluruh server dunia. Pada akhirnya, setelah perjuangan Mark dan Eduardo selama ini merintis Facebook dari awal, mereka berdua akhirnya dapat investasi besar mereka untuk pertama kalinya, yang sebesar $500,000. Mark pada akhirnya bisa punya kantor baru Facebook yang lebih bagus, tapi Mark akhirnya kehasut sama Sean Parker ini. Mark pun akhirnya nendang Eduardo keluar dari tim pada saat Eduardo tahu bahwa namanya sudah dicoret dan dia dijebak, maka Eduardo pun marah dan kecewa sama Mark. Eduardo tidak menyangka bahwa dia dikhianati sama sahabatnya sendiri. Eduardo tidak bisa menyangka juga bahwa Mark lebih memilih Sean Parker cuman karena dia punya relasi besar untuk mengembangkan Facebook daripada sahabatnya sendiri yang sudah merintis Facebook bareng dari awal. Dan Eduardo pun akhirnya keluar dari kantor Facebook itu. Dan setelah Facebook udah sukses dan mencapai 1 juta pengguna pertamanya, semua orang di kantor ngerayain pencapaiannya itu. Mark ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang semenjak Eduardo pergi. Ia ngerasa enggak bahagia, padahal cita-citanya udah sukses dan terwujud. Sampailah di saat malam harinya, saat semua lagi ngadain pesta perayaan 1 juta pengguna itu, tapi Mark nggak ikut ke pesta itu dan dia tetap milih stay di kantor. Saat di pesta itu, Sean Parker lagi pesta narkoboy. Tiba-tiba digerebek polisi dan akhirnya dia ketangkep polisi. Saat Sean Parker nelpon Mark buat minta tolong, Mark ternyata nggak mau nolongin dan justru nendang Sean Parker ini buat keluar tim juga. Ternyata yang nelpon polisi buat gerebek pesta narkoboynya Sean itu ternyata adalah Mark sendiri. Akhirnya saat ini tersisa Mark sendirian di puncak jabatan Facebook sebagai CEO. Di perjalanan Mark ke puncak, dia udah ngorbanin banyak banget hal guys. Mulai dari mantan pacarnya yaitu Erika, 3 orang pencetus ide awal media sosial yaitu Cameron, Taylor, dan Deepa, Sean Parker, dan tentunya dia juga sudah mengorbankan sahabatnya sendiri yaitu Eduardo. Di akhir film diceritakan bahwa Mark Zuckerberg yang lagi menghadapi gugatan demi gugatan hukum dari Cameron, Taylor, dan Deepa soal pencurian ide mereka, dan juga gugatan dari Eduardo yaitu sahabatnya sendiri. Tapi pada akhirnya mereka semua mencapai kesepakatan damai dan memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan gugatan mereka. Setelah semua itu selesai, di ending film, Mark Zuckerberg lalu membuka Facebooknya dan membuka halaman Facebooknya Erika. Dan dia pun menginvite-nya sebagai teman Mark yang sampai saat ini belum bisa move on. Mark pun terus-menerus merefresh browsernya itu untuk melihat apakah undangan pertemanannya ke Erika itu diterima atau tidak. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat membagongkan.
Film ini mengajarkan kita bagaimana sebuah ambisi itu bisa merusak segalanya. Walaupun di sini cita-cita Mark sukses membuat Abby dan kita bisa menikmatinya sekarang, tapi Mark mengorbankan segalanya di belakangnya. Mulai dari kisah percintaannya sampai persahabatannya harus Mark korbankan demi ambisinya tersebut. Jadi nih, buat kalian para netizen yang mau membuat usaha apalagi bareng sama teman kalian, ingat, jangan sampai ambisi kalian merusak persahabatan kalian. Itu pesan dari saya. Bye.